Semangat pagi Bapak kekeluargaan dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Siber Asia. Saya, Lanika Putria Erda Nursagita, akan mempresentasikan materi mengenai lingkungan kerja dan hubungan industrial. Baik, pertama, mari kita pahami apa itu lingkungan kerja. Jadi, lingkungan kerja adalah keadaan tempat kerja yang mencakup aspek fisik dan juga non-fisik, di mana menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan tentram, sehingga karyawan merasa betah dan termotivasi. Nah, cakupan lingkungan fisik ini yaitu pewarnaan ruang, kemudian kebersihan, penerangan, ventilasi udara, pengendalian kebisingan, dan juga keamanan gedung. Sementara, cakupan non-fisiknya adalah keramahan, sikap saling menghargai antar pegawai, suasana kerja yang tentram dan kondusif guna membina kualitas pemikiran dan kinerja. Mengapa hal ini menjadi krusial? Karena lingkungan kerja yang kondusif secara langsung dapat meningkatkan semangat kerja dan produktivitas karyawan secara keseluruhan. Nah, kenyamanan fisik dan psikologis akan menumbuhkan motivasi intrinsik gitu ya. Untuk apa? Mendorong kinerja optimal sehingga sikap saling menghargai juga dapat memperkuat kolaborasi tim. Nah, sekarang kita akan beralih ke konseptual hubungan industrial, di mana hubungan industrial pada dasarnya adalah sistem yang mempertemukan tiga aktor utama atau tiga unsur utama, yaitu pekerja atau serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam suatu kerangka hubungan kerja. Di Indonesia, kita menerapkan hubungan industrial Pancasila, di mana falsafahnya mentransformasi hubungan kerja konvensional dari yang tadinya berpola pertentangan kepentingan menjadi hubungan yang berlandaskan kekeluargaan, kemitraan, dan juga gotong royong. Nah, jika dalam sistem barat perundingan menggunakan mekanisme kolektif bargaining yang didasarkan pada adu kekuatan, maka dalam konteks HIP, proses ini ditransformasikan menjadi musyawarah untuk mufakat. Nah, produk hukum tertulis hasil musyawarah ini dituangkan dalam kesepakatan atau yang kita kenal dengan kesepakatan kerja bersama gitu ya. Nah, hubungan perburuhan Pancasila ini berjalan dengan landasan nilai yang kokoh, yaitu mengutamakan keadilan sosial, musyawarah mufakat, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Tujuannya apa? Untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif, menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan dan damai, serta membangun hubungan yang saling menghormati. Nah, untuk mewujudkan hal ini, dialog dan juga komunikasi terbuka antara pekerja, pengusaha, dan juga pemerintah adalah fondasi utama yang wajib kita kedepankan. Nah, mari kita bedah perbedaan antara KKB dan juga kolektif bargaining, di mana KKB ini didasarkan pada musyawarah dan juga mufakat gitu ya, sehingga jauh lebih sejalan dengan demokrasi Pancasila. Sementara KKB ini juga berfungsi mengintegrasikan nih hubungan kerja, mencegah konflik, serta menyelaraskan kebutuhan karyawan dengan perusahaan terkait gaji, THR, dan juga PHK. Nah, sebaliknya kolektif bargaining ini didasarkan pada perundingan adu kekuatan, di mana posisi yang lebih kuat akan lebih dominan dalam menentukan keputusan, seperti prinsip demokrasi barat. Nah, untuk memfasilitasi dialog dan juga mencegah konflik, kita mengenal dua lembaga penting. Yang pertama, yaitu lembaga tripartit yang berada di tingkat pusat dan juga daerah, di mana lembaga ini berperan sebagai wadah dialog, komunikasi, dan juga konsultasi lintas aktor ya, lintas unsur gitu, untuk merumuskan solusi atas masalah perburuhan bersama. Nah, kedua adalah lembaga bipartit, yang mana dibentuk langsung di tingkat perusahaan. Perannya adalah mencapai kesepakatan mengikat secara internal mengenai kondisi kerja dan upah demi terciptanya ketenangan kerja dan keberlangsungan usaha. Baik, sebagai kesimpulan, produktivitas dan prestasi kerja yang optimal tidak dapat nih jika dicapai hanya dengan instruksi sepihak.
di mana keduanya merupakan hasil nyata dari lingkungan kerja yang kondusif serta sistem hubungan industrial yang harmonis berlandaskan kemitraan dan juga nilai-nilai Pancasila. Nah, lingkungan yang kondusif itu meningkatkan prestasi kerja secara signifikan dan hubungan industrial Pancasila ini memperkuat produktivitas serta kesejahteraan ketiga unsur itu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.